Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 49, ayat 15 dan 16 yang berkata demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, nama atau gelar Allah, sifat Allah yang dahsyat itu terekspresi dalam karakteristik nama Allah. Salah satu nama Allah ialah El Shaddai. El Shaddai artinya Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dari nama El Shaddai tersirat salah satu sifat Allah yang luar biasa. Sebab kata Shad berarti buah dada seorang ibu memberi hidup bagi bayi yang diasuhnya. Seperti seorang ibu yang memberikan ASI, yang adalah kebutuhan hidup yang sangat penting bagi seorang bayi. Di balik kata El Shaddai, dialah Allah yang Maha Kuasa. Di sana ada sebuah naungan yang kokoh dan memberikan ketenangan seperti seorang anak dalam pelukan ibunya. Pertama kali Allah memperkenalkan diri sebagai Allah El Shaddai adalah saat Allah menyatakan diri kepada Abraham. Dalam kitab Kejadian 17 ayat 1 mengatakan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Setelah itu, Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham. Allah memasukkan nama dirinya ke dalam nama Abram, menjadi Abraham sebagai bapa dari banyak bangsa. Padahal faktanya adalah saat Allah menyatakan diri sebagai Allah El Shaddai, Abraham belum punya keturunan. Dari Kejadian pasal 12, saat Abram berumur 75 tahun, Allah akan membuat Abram cikal bakal bangsa yang besar dan semua bangsa diberkati. Dalam Kejadian 17 di usia Abram 99 tahun, saat Allah hadir sebagai El Shaddai, saat itu Abram belum punya anak. Jadi kurang lebih selama 24 tahun dari kitab Kejadian 12 sampai pasal 17, Abram menanti janji Allah belum digenapi. Dengan belum digenapinya janji Allah tidak berarti Allah kehilangan kuasanya dan Abraham tidak kehilangan iman dan rasa hormat kepada Allah El Shaddai. Kejadian pasal 17 ayat 1 dan 2, setelah 24 tahun Allah berjanji, Allah datang dan berkata, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Dan reaksi Abraham dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa Abraham sujud
menghormati, dan mengimani Allah El Shaddai, dan tahun berikutnya Allah menggenapi janjinya. Abraham memberkati Ishak dengan memakai nama El Shaddai. Dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 3, Ishak memberkati Yakub menggunakan nama El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Di saat tidak berdaya, saat menghadapi masalah, kesulitan, sakit penyakit, bahkan apapun juga, serahkan kepada Allah El Shaddai. Yesaya pasal 49 ayat 16, di sana dikatakan bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Terjemahan lain dikatakan bahwa Dia telah mengukir nama saudara dan saya di telapak tangannya. Yesus lakukan hal ini pada saat Yesus dipaku di kayu salib. Selama hidup, setiap anak atau bayi membutuhkan ibu. Tetapi ibu jasmani tidak bisa mendampingi kita selama-lamanya. Hanya Allah El Shaddai yang bisa mendampingi kita dimanapun kita berada. Seorang ibu bisa berubah, tetapi Allah El Shaddai tidak pernah berubah selama-lamanya. Semua butuh El Shaddai, setiap orang butuh pimpinan dan asuhan Allah El Shaddai. Allah El Shaddai tidak hanya memberi, mencukupkan dan menyertai kita, tetapi menghiburkan seperti seorang ibu menghiburkan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita merenungkan makna Allah sebagai El Shaddai, kita diajak untuk melihat betapa luas dan dalamnya kasih serta kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jika seorang ibu saja yang secara naluriah begitu lekat dengan anak kandungnya, bisa saja melupakan, meninggalkan, atau gagal memenuhi kebutuhannya, Allah menegaskan bahwa Ia tidak pernah melupakan kita. Bahkan Ia mengukir nama kita di telapak tangannya, sebuah simbol keintiman dan keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Kita mungkin pernah merasa ditinggalkan, diabaikan, atau sendirian di tengah pergumulan hidup. Namun kebenaran ini menjadi penghiburan besar bahwa Allah El Shaddai senantiasa hadir, menopang, dan menyediakan apa yang benar-benar kita butuhkan. Meski bukan selalu apa yang kita minta. Sama seperti Abram yang harus menanti begitu lama sampai janji Allah tergenapi. Kita pun seringkali harus menanti dalam doa, iman, dan ketaatan. Tetapi di balik penantian itu ada maksud Allah yang lebih besar, yaitu mendewasakan iman kita, mengajar kita untuk tidak bersandar pada kekuatan sendiri, melainkan sepenuhnya kepada Dia yang Maha Kuasa. Ketika kita tetap percaya di tengah ketidakpastian, kita sedang belajar memandang kepada El Shaddai yang setia, yang tidak pernah gagal dalam setiap janjinya. Lebih dari sekedar Allah yang sanggup melakukan mujizat, El Shaddai adalah Allah yang memberikan ketenangan dan perlindungan. Bayangkan, seorang bayi yang tenang dalam pelukan ibunya, tidak memikirkan apa yang akan ia makan, bagaimana ia akan bertumbuh, atau apa yang akan terjadi esok hari. Sang bayi hanya tahu satu hal, selama ia ada di pelukan ibunya, ia aman. Begitulah seharusnya kita hidup dalam naungan El Shaddai. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, ancaman, dan pergumulan yang seakan tidak ada habisnya. Tetapi, justru disitulah kita dipanggil untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Sebab, sebagaimana bayi tidak bisa hidup tanpa gizi dari ibunya, demikian juga kita tidak akan pernah bisa bertahan tanpa kasih karunia, pemeliharaan, dan kuasa Allah yang menopang setiap detik hidup kita. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kita akan mampu berkata seperti pemazmur, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." El Shaddai bukan hanya memberi janji, tetapi juga menyertai setiap langkah perjalanan kita.
Oleh karena itu, marilah kita belajar hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela, sebagaimana yang diperintahkan kepada Abraham. Mengimani Allah El Shaddai bukan hanya tentang menunggu mujizat, tetapi juga tentang menghidupi iman yang taat, yang terus berpegang teguh, meskipun keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita bisa saja menghadapi sakit penyakit, masalah keluarga, pergumulan ekonomi, atau beban pelayanan yang terasa berat. Tetapi ketahuilah, dalam semua itu, El Shaddai hadir sebagai penolong yang setia. Bahkan ketika kita merasa lemah, tidak berdaya, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, justru disitulah kuasa Allah dinyatakan. Seperti Abraham yang sudah tua dan Sarah yang mandul, Allah justru menyatakan kuasanya untuk melahirkan kehidupan dari sesuatu yang dianggap mustahil. El Shaddai adalah Allah yang bekerja di luar batas akal manusia. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuhnya. Dan tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diatasinya. Maka marilah kita hidup dalam pengharapan, menyerahkan setiap hal dalam doa, dan terus berpegang kepada janji Tuhan. Sebab Allah El Shaddai adalah Allah yang setia, dan Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Allah El Shaddai yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah melupakan kami. Bahkan nama kami Engkau ukir di telapak tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap janji-Mu ya dan amin. Meskipun seringkali kami harus menunggu dalam waktu yang lama, ajari kami untuk tetap teguh dalam iman, tetap taat dalam pengharapan, dan tetap berserah dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah kami selalu menemukan ketenangan dalam pelukan-Mu, sebagaimana seorang anak kecil yang aman dalam pelukan ibunya. Kami serahkan hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami,
Kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami ya Bapa. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan dari channel ini pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, Engkau jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi bangsa dan negara kami, serta jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.